Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang akan dipresentasikan oleh kelompok 12. Saya sendiri Eka Stianisi dengan nomor NIM 1904011006, Saudari Meldayanti dengan nomor NIM 1904010141 dan Saudari Iis dengan nomor NIM 1904010125. Baik, langsung saja mari kita simak penjelasannya. Materi pertama ada pengertian BPHTB. BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan sebuah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. BPHTB dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut dapat diartikan bahwa setiap orang atau badan mempunyai nilai lebih atas tambahan atau perolehan hak, di mana tidak setiap orang dapat memiliki kemampuan lebih untuk memperoleh tanah dan atau bangunan. BPHTB dinamai dengan bea dan bukan pajak karena terdapat beberapa ciri khusus yang membedakan bea dengan pajak. Ciri pertama, pembayaran pajak terjadi lebih dahulu daripada saat terutang. Contohnya, pembeli tanah bersertifikat sudah diharuskan membayar BPHTB sebelum terjadi transaksi atau sebelum akta dibuat dan ditandatangani. Hal ini terjadi juga dalam bea materai. Siapapun pihak yang membeli materai tempel berarti ia sudah membayar bea materai, walaupun belum terjadi saat terutang pajak. Ciri kedua adalah frekuensi pembayaran bea terutang dapat dilakukan secara insidensial atau berkali-kali dan tidak terikat oleh waktu. Misalnya, membeli atau membayar materai tempel dapat dilakukan kapan saja. Demikian pula dengan membayar BPHTB terutang. Hal ini tentunya berbeda dengan pajak yang harus dibayar sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dikenakan terhadap orang atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan atas suatu hak atas tanah dan atau bangunan ini bisa diartikan bahwa orang atau badan tersebut mempunyai nilai lebih atas tambahan atau perolehan hak tersebut, di mana tidak semua orang mempunyai kemampuan lebih untuk mendapatkan tanah dan atau bangunan. Adapun materi kedua atau bagian B yaitu dasar hukum BPHTB. Adapun mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Selanjutnya hanya disebut dengan Undang-Undang BPHTB. Disebutkan bahwa BPHTB adalah bea yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan, warga negara diwajibkan membayar BPHTB. Dalam bahasa sehari-hari, BPHTB juga dikenal sebagai bea pembeli. Jika perolehan berdasarkan proses jual beli, tetapi dalam Undang-Undang BPHTB, BPHTB dikenakan tidak hanya dalam perolehan berupa jual beli. Semua jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan dikenakan BPHTB. Sesuai bunyi pasal 2 Undang-Undang BPHTB, yang menjadi objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Adapun perolehan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut meliputi jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasit, waris, pemasukan dalam perseorangan atau badan hukum, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, kemudian pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Namun dari perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah jual beli, tukar menukar, hibah atau perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dari pemberi hibah namun pemberi hibah masih hidup. Kemudian hibah wasit, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada penerima hibah namun berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia. Dan yang terakhir waris.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis dengan NIM 1904010125. Baik, saya akan melanjutkan materi pada bagian C, yaitu syarat mengurus BPHTB. Pengurusan BPHTB untuk jual beli persyaratannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu SSPD BPHTB. Yang kedua, fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fotokopi KTP wajib pajak. Yang keempat, fotokopi STTS atau struk ATM bukti pembayaran PBB untuk 5 tahun terakhir, atau untuk tahun 2013 hanya 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2011, 2012, dan 2013. Yang terakhir, fotokopi bukti kepemilikan tanah atau sertifikat akta jual beli, letter C atau girik. Selanjutnya, jika untuk hibah, waris atau jual beli waris sebagai berikut. Yang pertama, SSPD BPHTB. Kedua, fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi untuk mengecek kebenaran data NJOP pada SSPD BPHTB. Yang keempat, fotokopi KTP wajib pajak. Yang kelima, fotokopi STTS atau struk ATM bukti pembayaran PBB untuk 5 tahun terakhir, atau untuk tahun 2013 hanya 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2011, 2012, dan 2013. Yang keenam yaitu fungsi untuk mempermudah melakukan penagihan jika masih ada piutang PBB, karena biasanya pembeli tidak mau ditagih pajaknya sebelum tahun dialihkan. Yang ketujuh yaitu fotokopi bukti kepemilikan tanah atau sertifikat akta jual beli, letter C atau girik. Yang kedelapan, fungsi untuk mengecek ukuran luas tanah, luas bangunan, tempat atau lokasi tanah dan atau bangunan, dan diketahui status tanah yang akan dialihkan. Selanjutnya yaitu fotokopi surat keterangan waris atau akta hibah. Selanjutnya, fungsi dibutuhkan untuk memberikan pengurangan pada setiap transaksi. Yang terakhir, fotokopi kartu keluarga. Materi selanjutnya yaitu bagian D, objek dan subjek BPHTB. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek BPHTB yang dikenakan kewajiban membayar BPHTB menurut perundang-undangan perpajakan yang menjadi wajib pajak. Objek BPHTB adalah memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan disengaja atau peristiwa hukum atau otomatis atau tidak disengaja yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Contoh peristiwa hukum adalah warisan karena pemilik meninggal dunia. Bagian A yaitu pemindahan hak karena. Bagian nomor 1 yaitu jual beli. Yang kedua, tukar menukar. Yang ketiga, hibah. Yang keempat, hibah wasiat, yaitu suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia. Yang kelima, waris. Yang keenam, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, yaitu pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya tersebut. Yang ketujuh yaitu pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, yaitu pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama. Yang kedelapan, penunjukan pembeli dalam lelang, yaitu penetapan pemenang
lelang oleh pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah lelang. Yang kesembilan, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu adanya peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut. Yang ke-10 yaitu penggabungan usaha, yaitu penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha yang melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung. Yang ke-11 yaitu peleburan usaha, yaitu penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut. Yang ke-12 pemekaran usaha, yaitu pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasifa kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama. Yang ke-13 yaitu hadiah, yaitu suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah. Bagian B yaitu pemberian hak baru karena yang pertama, kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. Yang kedua, di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak atas tanah yang menjadi objek BPHTB adalah bagian A, hak milik, yaitu hak turun-menurun terkuak dan terpengaruh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Bagian B yaitu hak guna usaha atau HGU, yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Bagian C yaitu hak guna bangunan atau HGB, yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Bagian D yaitu hak pakai, yaitu hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya, atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian E yaitu hak milik atas satuan rumah susun, yaitu hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan yang terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan. Bagian F yaitu hak pengelolaan, yaitu hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Meldayanti, NIM 1904010141. Di sini saya akan membacakan materi pada bagian E, yaitu tarif dan cara menghitung BPHTB.
Para wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Wajib pajak diharuskan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD. Tarif pajak yang berlaku untuk perhitungan PPHTB adalah sebesar 5%. Dasar pengenaan PPHTB adalah nilai perolehan objek pajak kena pajak NPOPKB. Nah, rumus dalam menghitung tarif PPHTB adalah tarif pajak 5% dikali dasar pengenaan pajak atau NPOP dikurang NPOPTKB. Besarnya NPOTPKB di masing-masing wilayah berbeda-beda, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 87 Ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar 60 juta untuk setiap pajak. Akan tetapi apabila perolehan hak berasal dari waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga yang sedara dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke bawah termasuk istri, maka NPOTPTKB ditetapkan paling rendah senilai 300 juta. NPOPTKB merupakan nilai pengurangan MPOP sebelum dikenakan tarif BPHTB. Adapun contoh kasusnya bisa dilihat pada makalah kami. Sekian dari pemataran materi kami. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Itulah tadi presentasi dari kami kelompok 12. Semoga dengan materi kali ini yaitu BPHTB dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.